Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Heria dengan nomor induk mahasiswa 857628888. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Prodi PGSD dari UPBJJ Purwokerto, Salut, Kebumen. Pada video kali ini, saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA pada mode 7 optik, yaitu pada kegiatan praktikum 2 lensa cembung dan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, untuk menentukan jarak titik api lensa cembung. Yang kedua, untuk menentukan kekuatan lensa cembung. Yang ketiga, untuk menentukan jarak titik api cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada meja optik lengkap, yang kedua lensa cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat layar, dan yang kelima sumber cahaya. Cahaya adalah gelombang yang merambat lurus. Dalam perjalanannya, cahaya dapat dipantulkan ketika mengenai cermin dan dibiaskan ketika melewati lensa. Dari proses inilah dapat terbentuk bayangan. Pada lensa cembung dan cermin cekung, cahaya dapat dikumpulkan pada satu titik yang disebut titik fokus atau titik api. Langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama, menyusun lensa pada dudukannya dan meletakkan di antara layar dan sumber cahaya. Yang kedua, menyalakan sumber cahaya, kemudian mengatur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Yang ketiga, mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Dan yang keempat, mengulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Dan hasilnya yang saya peroleh yaitu pada jarak benda 3 cm, jarak bayangannya itu 6 cm. Yang kedua, pada jarak benda 4 cm, jarak bayangannya itu 4 cm. Dan yang ketiga, pada jarak benda 6 cm, jarak bayangannya itu 3 cm. Di sini terlihat bahwa perubahan jarak benda menyebabkan perubahan jarak bayangan yang terbentuk pada layar. Walaupun jarak benda dan jarak bayang berubah-ubah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak fokus lensa tetap sama, yaitu 2 cm. Hal ini menunjukkan bahwa lensa cembung bersifat konvergen, yaitu dapat mengumpulkan cahaya pada satu titik fokus. Langkah-langkah percobaannya yang pertama yaitu menyusun alat terlebih dahulu, yang kedua menyalakan sumber cahaya dan mengatur kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Yang ketiga, mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang keempat, mengulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Dan hasil yang saya peroleh yaitu pada jarak benda 4 cm, jarak bayangannya itu 6 cm. Dan pada jarak benda 4,8 cm, jarak bayangannya itu 4,8 cm. Dan pada jarak benda 6 cm, jarak bayangannya itu 4 cm. Pada percobaan ini juga terlihat bahwa perubahan jarak benda itu mempengaruhi jarak bayangan yang terbentuk. Namun, hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak fokus cermin cekung itu tetap yaitu 2,4 cm. Hal ini menunjukkan bahwa cermin cekung juga bersifat konvergen karena dapat memantulkan cahaya menuju satu titik fokus dan menghasilkan bayangan pada layar. Jadi dapat disimpulkan bahwa lensa cembung dan cermin cekung itu bersifat konvergensi, yaitu mampu mengumpulkan cahaya pada satu titik fokus. Jarak fokus lensa cembung yang diperoleh adalah 2 cm dengan kekuatan lensa 50 dioptri, sedangkan jarak fokus cermin cekung adalah 2,4 cm. Ini menunjukkan bahwa perubahan jarak benda dan jarak bayangan tidak mempengaruhi nilai jarak fokus.